Selamat malam. Terima kasih ya buat kalian yang sudah setia mendengarkan saya bercerita. Dan cerita kali ini berjudul Penjaga Villa di Puncak Bogor. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter @bristory. Untuk kalian yang ingin membaca sendiri tweetnya, saya selalu cantumkan link akun cerita yang saya bawakan di kolom deskripsi. Silakan diklik dan kunjungi akun beliau. Tapi, buat yang mau dengerin ceritanya versi suara saya, kalian tinggal stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Nyaris setiap pekerjaan memiliki sisi misteri, berbalut seram menguji hati dan juga nyali. Termasuk pekerjaan sebagai penjaga villa. Bagaimanapun keadaannya, mereka harus tetap terus menjalankan tugas. Aku Rahmat, dan usiaku masih 22 tahun ketika semua peristiwa di Villa Puncak ini terjadi. Tepatnya di tahun 2008. Aku lahir dan besar di Cibinong, Bogor. Dan setamat SMU, aku tidak melanjutkan sekolah lagi, tapi lebih memilih untuk bekerja walaupun masih serabutan. Singkatnya, pada tahun 2008, aku menganggur cukup lama, karena memang belum ada pekerjaan yang membutuhkan tenagaku. Dan di tengah kejenuhan itu, datanglah kabar baik. Salah satu tetangga yang bernama Pak Iwan datang dan menawarkanku sebuah pekerjaan sebagai penjaga villa di kawasan Puncak Bogor. Gini Mat, villa ini punya bos saya. Dia orang kaya banget, karena rumah dan villanya aja ada di mana-mana. Banyaklah pokoknya. Nah, salah satunya ya yang di puncak itu, di daerah Cibogo. Ini villa jarang banget dikunjungi, makanya disewakan untuk umum biar gak terlalu kosong banget. Dan villa itu sebenarnya juga udah ada yang jaga, yaitu bapak dan ibu yang sudah berumur. Mereka ini suami istri, tapi sebulan yang lalu istrinya meninggal. Jadilah sekarang si bapak aja yang ada di villa. Sendirian dia ngerawat dan ngejaga villa. Padahal bapak penunggu villa ini udah tua. Dia juga sakit-sakitan. Jadi sepertinya kamu akan dipersiapkan untuk menggantikan beliau kalau dia pensiun nanti. Begitu kata Pak Iwan. Dan mendengarkan semua penjelasan Pak Iwan, aku hanya bisa diam. Apalagi kemudian dia juga bilang kalau pemilik villa itu terkenal baik banget. Dan dia ini selalu mengutamakan kesejahteraan orang-orang yang bekerja dengannya. Wah, makin tertarik dong aku. Gimana Mat? Kamu mau gak? Kan gak terlalu jauh juga dari rumah. Jadi kamu bisa pulang kapan aja. Kalau mau nih, biar saya bilang ke Pak Daniel. Mau gak? Tegas Pak Iwan. Dan Pak Daniel itu adalah nama bos Pak Iwan atau sang pemilik villa. Aku yang sudah terlalu lama menganggur tidak pikir panjang lagi untuk mengangguk setuju. Setelah itu, beberapa hari kemudian Pak Iwan datang lagi. Dan kali ini, dia mengabarkan kalau bosnya setuju untuk mempekerjakanku atas rekomendasi baik darinya. Ya sudah, aku pun semakin senang karena akhirnya aku mendapatkan pekerjaan. Apalagi, kemudian aku mendengar jumlah upah yang nantinya akan aku terima setiap bulan. Untukku, nominalnya cukup besar. Ditambah lagi, aku akan mendapatkan tunjangan makan dan tempat tinggal selama bekerja nanti. Aku ingat banget, kala itu aku mulai bekerja sebagai penjaga villa di bulan Juni tahun 2008. Dan di hari yang telah ditentukan, aku pun mendatangi villa yang nantinya akan aku jaga. Menurutku, jalan masuk menuju villa ini agak susah. Walaupun jika dicari ya alamatnya tidak sulit untuk ditemukan. Dan ketika pertama kalinya menginjakkan kaki di villa, aku langsung melihat keadaan sekitar, mencoba merekam setiap sudutnya di memori kepala. Gerbang bagian depannya tinggi dan juga besar, dan gerbang itu memisahkan jalan umum dengan pekarangan bagian depan villa. Sedangkan halamannya sendiri sangat luas, hijaunya rerumputan mendominasi pemandangan halaman. Selain itu, beberapa pohon besar juga tumbuh rindang di sekeliling bangunan besar yang berdiri di tengah-tengah lahan luas ini.
Begitu melihatnya, aku meyakini kalau bangunan besar itu adalah vilanya. Ini adalah villa besar berlantai 2, dan kalau dilihat dari bentuk bangunannya, jelas banget kalau ini adalah gaya model lama, dan sepertinya usianya juga sudah tua. Tapi walaupun begitu, villa ini masih terlihat sangat terawat dan juga bersih. Di sebelah kanan villa, ada bangunan seperti bungalau yang bentuknya memanjang. Bangunan ini beratap tapi tanpa dinding di sekelilingnya. Sepertinya bangunan ini diperuntukkan untuk kegiatan outdoor. Nah, ketika sedang asik menjelajah pemandangan di sekitar villa, tiba-tiba pintu besar bangunan utama terbuka. Lalu muncul seorang bapak dari dalam. "Rahmat ya, sini masuk," ucap bapak itu sambil tersenyum. "Iya pak," jawabku. Sosok bapaknya ini tinggi kurus dan berkacamata. Saat itu dia mengenakan kemeja lengan pendek dan celana panjang hitam. Seluruh rambutnya nyaris tertutup uban karena memang beliau sudah cukup berumur. Setelah itu kami pun berkenalan. Dan bapak yang sangat ramah ini bernama Pak Hendra. Umurnya 69 tahun. Setelah itu aku pun diajak berkeliling di sekitar villa. Dengan sabar, beliau menjelaskan semua tentang villa ini beserta segala isinya. Bangunan utama villa terdiri dari 2 lantai. Di lantai dasar ada ruang tengah besar, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan ada dapur yang letaknya di belakang. Sementara di lantai 2 ada 3 kamar tidur juga, 2 kamar mandi, ruang santai keluarga, serta teras besar yang memanjang dari kiri ke kanan. Dan teras ini menghadap pemandangan pegunungan puncak yang sangat indah. Secara keseluruhan, benar tebakanku di awal tadi. Villa ini sangat bagus dan juga besar. Dan yang paling mencolok adalah kebersihan villa dan lingkungannya. Dari sini menandakan kalau Pak Hendra adalah orang yang sangat rajin. Nah, di belakang villa ada sebuah bangunan berukuran lebih kecil dari bangunan utama. Tapi ya tidak terlalu kecil juga. Nah, di rumah itu nanti kamu tinggal. Kamar kamu juga sudah saya siapkan. Kamu tinggal masuk aja. Begitu kata Pak Hendra sambil menunjuk ke rumah itu. Kemudian kami pun melangkah ke sana dan memasukinya. Rumah ini ukurannya nyaris sama dengan rumah orang tuaku di Cibinong. Di sana ada ruang tengah, 2 kamar, dapur, dan 1 kamar mandi. Pokoknya tipe rumah yang sangat nyaman untuk ditinggali. "Kamu beberes aja dulu, Mat. Saya tunggu di bungalau ya. Kita ngobrol lagi di sana," ucap Pak Hendra. Aku yang memang baru membawa sedikit pakaian tidak terlalu lama untuk beberes. Setelahnya, aku pun langsung keluar rumah menuju bungalau, tempat Pak Hendra sedang menunggu. Jadi, nanti setiap pagi kita membersihkan seluruh tempat ini, bagian dalam dan luar villa, termasuk halaman depan dan belakang, pokoknya semuanya. Begitu kata Pak Hendra ketika kami lanjut berbincang. Intinya, tugas kami adalah menjaga villa agar tetap bersih, nyaman, dan juga aman. Kami juga akan melayani serta memenuhi semua kebutuhan para tamu jika ada penyewa villa. Kata Pak Hendra, penyewa villa biasanya paling banyak dari kalangan keluarga besar dan grup kecil kantor atau perusahaan. Dan sebisa mungkin, kami akan memenuhi semua kebutuhan dan keperluan para tamu penyewa yang menginap dan mengadakan acara di sini. Kurang lebih begitu tugasku. Setelah selesai menerangkan tugas-tugas dan lainnya, kemudian Pak Hendra mulai bercerita sedikit tentang kehidupan pribadinya. Pokoknya, sepanjang siang hingga sore, kami hanya duduk berbincang. Dan Pak Hendra bercerita sambil terus menghisap rokok. Sudah berbatang-batang rokok yang dia habiskan sejak awal pertemuan kami tadi. Kelihatan banget kalau beliau adalah seorang perokok berat. Menurut Pak Hendra, beliau sudah hampir 30 tahun bekerja di villa ini. Tepatnya sejak orang tua Pak Daniel atau pemilik villa masih hidup. Nah, selama 30 tahun bekerja itu, beliau selalu didampingi oleh istri tercinta. Mereka tinggal di rumah kecil di belakang villa itu tadi, berdua berdampingan menjaga dan merawat villa. Ibu Rina, itulah nama dari almarhum istri Pak Hendra.
Tapi memang sudah garisnya. Istri saya meninggal, Mat. Baru 1 bulan yang lalu. Ya, karena sakit keras yang sudah lama dia idap bertahun-tahun. Begitu kata Pak Hendra dengan tatapan kosong, dibarengi dengan hisapan panjang batang rokok di tangannya. Raut sedih masih tergambar jelas di garis tua dan lelahnya. Kemudian Pak Hendra mengeluarkan dompet, lalu mengeluarkan selembar foto lusuh. "Ini istri saya." Begitu kata Pak Hendra sambil menunjukkan foto itu. Cukup banyak yang beliau ceritakan tentang istrinya. Tergambar jelas betapa mereka saling mencintai dan menyayangi, sampai maut memisahkan. Aku pun hanya diam dan terus mendengarkan. Hari itu juga, aku dapat menebak kalau Pak Hendra ini kelihatannya tidak sehat, karena beliau sering batuk-batuk sambil memegang dadanya. "Maaf Pak, Bapak sakit?" tanyaku. "Gak apa-apa, sudah biasa." Begitu jawabnya. "Ya sudah, aku hanya bisa menyarankan untuk mengurangi rokoknya." Singkat kata, mulailah hari-hariku bekerja di villa itu. Rutinitas setiap pagi, Pak Hendra akan selalu mengetuk pintu kamar membangunkanku untuk sholat subuh. Setelah beribadah, kami pun langsung bekerja. Pekerjaan pertama adalah menyapu seluruh halaman. Banyak dedaunan kering berjatuhan dari pohon besar yang ada di halaman depan. Kemudian, aku akan mulai membersihkan bagian luar dan dalam villa. Selalu seperti itu rutinitasnya. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan pun berlalu. Benar-benar tidak terasa. Dan aku pun sudah merasa nyaman dan betah tinggal serta bekerja di villa ini. Selain itu, Pak Hendra benar-benar orang yang baik. Dia sama sekali tidak pernah marah meskipun beberapa kali aku lalai dalam bekerja. Beliau selalu menegurku dengan candaan. Alhasil, kami pun semakin akrab. Perbincangan kami sudah sering diselingi dengan candaan. Tapi ya itu, semakin hari aku semakin khawatir dengan kesehatan Pak Hendra. Batuknya itu kelihatannya semakin parah. Beberapa kali beliau meminta izin untuk istirahat di rumah saja ketika badannya lemas. Dan benar saja, seiring berjalannya waktu, kesehatan Pak Hendra semakin menurun, hingga akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit karena sesak nafas. Ternyata Tuhan punya kehendak. Awal bulan November tahun 2008, Pak Hendra mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Setelah itu, aku pun mengikuti semua prosesi penguburan Pak Hendra, hingga akhirnya satu persatu pelayat meninggalkan pusara. Areal pemakaman yang tadinya ramai berangsur sepi. Begitu juga dengan aku yang akhirnya melangkah pergi ketika hanya tinggal beberapa orang saja. Suasana acara pemakaman selalu begini. Hawanya sedih dan ada rasa kehilangan yang mendominasi. Dan aku terbilang sangat jarang menghadiri prosesi pemakaman. Kalau bukan keluarga atau kerabat dekat, aku tidak pernah menghadirinya. Tapi ini adalah Pak Hendra. Dia memang bukan keluarga, bukan juga kerabat. Tapi aku harus menghadiri pemakamannya. Karena hampir selama 3 bulan atau 3 bulan di akhir hidupnya, Pak Hendra bisa dibilang adalah mentorku. Jujur, aku sangat kehilangan beliau. Dan sepeninggal Pak Hendra, aku sendirian tinggal di villa. Iya, aku sendirian menjaga dan merawat villa ini sekarang. Tidak bisa dipungkiri kalau aku sangat terpukul atas meninggalnya Pak Hendra. Apalagi aku kemudian ditinggal sendirian, padahal aku sudah merasa nyaman bekerja berdampingan dengannya. Beliau pergi ketika kami sudah semakin dekat dan juga akrab. Tapi roda kehidupan harus terus berputar, dan aku juga harus terus berjalan. Kata pemilik villa, dia akan mencari 1 orang pekerja lagi untuk menggantikan posisi Pak Hendra. Jadi, aku tidak akan dibiarkan berlama-lama kerja sendirian. Tapi, sambil menunggu orang baru datang, aku terpaksa harus bekerja sendirian dan harus tinggal di villa sendirian. Bentar. Tinggal dan kerja di villa sendirian? Tidak juga. Kenapa begitu? Karena aku sering merasakan kalau almarhum Pak Hendra dan istrinya masih ada di sini, masih ada di villa ini. Dan ini adalah dalam artian sesungguhnya,
karena aku merasa mereka masih tinggal di sini. Seperti kejadian pagi hari pertama aku tinggal di villa tanpa Pak Hendra. Iya Pak. Masih dalam keadaan mengantuk, aku refleks menjawab ketukan di pintu kamar, mengucek-ngucek mata sebentar dan melirik jam dinding. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 5 subuh dan ya memang sudah waktunya bangun untuk sholat. Aku pun beranjak dari tempat tidur lalu berjalan menuju pintu untuk keluar kamar. Setelah pintu kamar terbuka, aku bisa melihat isi ruang tengah dan di situ ada Pak Hendra sedang berdiri melaksanakan sholat subuh. Seperti biasa, dia mengenakan baju koko kesayangannya dan sarung berwarna gelap lengkap dengan kopiah putih di kepala. Aduh, Pak Hendra udah mulai sholat ternyata. Begitu pikirku dalam hati. Aku pun langsung buru-buru ke belakang untuk berwudu. Dan setelah selesai, aku langsung melangkahkan kaki menuju ruang tengah dengan niat menyusul Pak Hendra yang sudah sholat duluan. Tapi sesampainya di ruang tengah, aku terheran-heran karena tidak melihat Pak Hendra lagi di sana. Kemana beliau? Emang udahan sholatnya? Pikirku bingung. Dan tiba-tiba, dek, jantungku serasa berhenti. Dan detik berikutnya, aku terhenyak kaget. Bahkan aku nyaris menangis ketika akhirnya tersadar kalau Pak Hendra sudah meninggal sehari sebelumnya. Bahkan aku sendiri ikut menghadiri pemakamannya kemarin. Kemudian dalam sholat subuh itu, aku menahan tangis sedih. Sendirian di rumah ini masih membuatku merasakan kehadiran almarhum. Dan itulah kejadian aneh pertama yang aku alami setelah Pak Hendra meninggal. Karena di hari-hari berikutnya, beberapa kali aku mengalami kejadian janggal dan menyeramkan. Salah satunya adalah kejadian ini. Jadi, seperti biasa, aku melakukan kegiatan rutin yang setiap hari aku lakukan, yaitu membersihkan villa, mau itu habis ada tamu maupun tidak. Nah, suatu hari, belum lama dari meninggalnya Pak Hendra, aku mulai membersihkan villa di lantai 2. Karena memang biasanya selalu seperti itu. Aku membersihkan lantai 2 terlebih dulu, setelah selesai baru membersihkan lantai 1. Posisi villa yang jauh dari jalan umum dan keramaian menjadikannya sangat sepi walaupun di siang hari. Jadi, aku yang sedang membersihkan lantai 2 nyaris bisa mendengar suara apa saja meskipun samar. Nah, saat itu aku yang sedang asik bekerja, tiba-tiba mendengar ada suara di lantai bawah. Refleks, aku pun langsung menghentikan aktivitasku. Waktu itu, dengan jelas aku mendengar kalau salah satu keran di kamar mandi bawah tiba-tiba hidup. Dan suara airnya itu kedengeran ngocor deras jatuh ke dalam ember. Sepertinya ada yang sedang menampung air di dalam ember. Tapi siapa? Karena kan dapat dipastikan kalau aku sedang sendirian di dalam villa ini. Dan beberapa saat kemudian, keran itu mati. Karena sepertinya embernya sudah penuh. Kala itu, aku masih diam berdiri di posisi awal dengan tangan masih memegang sapu. Masih terbengong-bengong juga, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi di lantai bawah. Kemudian, terdengar suara langkah kaki yang melangkah di atas ubin. Samar sih, tapi aku masih bisa mendengarnya. Itu siapa? Pikirku makin penasaran. Aku yang sedang berada dekat dengan pintu kaca pun langsung melirik keluar. Dan dari kejauhan kelihatan kalau pintu gerbang masih dalam keadaan tertutup. Tidak ada kendaraan yang parkir juga. Jadi harusnya tidak ada siapa-siapa. Lalu siapa yang sedang berada di bawah? Di tengah kebingunganku, suara-suara terus saja terdengar. Kadang samar, kadang jelas. Tapi yang pasti sedang ada kegiatan di bawah sana. Terdengar juga suara cipratan air yang disiram ke lantai. Lalu suara kain pel yang bergesekan dengan ubin. Semuanya aku dengar dan memang seperti ada yang sedang mengepel lantai bawah. Aku yang sejak tadi berdiri diam akhirnya memberanikan diri untuk melangkah menuju tangga. Di ujung tangga atas, perlahan aku pun memaksa untuk mengintip ke bawah. Awalnya sih hanya kelihatan sebagian kecil saja. Itu karena aku masih ragu. Perasaan ini campur aduk antara was-was, takut, dan penasaran. Dan setelah aku lihat, tapi kok gak ada siapa-siapa.
Iya, aku nggak ngelihat apa-apa. Tapi karena masih penasaran, aku pun berpindah posisi. Tapi masih di ujung atas tangga. Kala itu, aku mencari spot yang memungkinkan aku bisa melihat dengan lebih jelas dan luas lagi. Tapi walaupun begitu, tetap saja aku masih belum melihat apa-apa. Dan tidak ada siapa-siapa di lantai bawah. Wah, makin penasaran dong. Lalu seakan dapat suntikan nyali, kemudian aku melangkah menuruni beberapa anak tangga. Dari sinilah akhirnya aku melihat sesuatu. Iya, aku melihat seseorang. Dan itu membuatku menahan nafas karena ketakutan. Kenapa? Jadi, aku melihat Pak Hendra sedang mengepel lantai bawah bagian belakang. Dia ini berjalan mundur membelakangi aku yang diam berdiri di ujung atas tangga. Kala itu, dia mengenakan kemeja lengan pendek yang biasa dipakai semasa hidupnya. Terus melangkah mundur berlahan sambil kedua tangannya memegang gagang pel. Sejenak, aku terpana menyaksikan pemandangan itu. Sampai-sampai aku tidak sadar kalau sebenarnya ada yang sedang memperhatikan aku. Iya, ternyata ada sosok lain lagi yang sedang memperhatikan aku. Tepatnya di sebelah meja makan depan lemari. Karena di situ ada seorang perempuan yang sedang berdiri diam menghadap ke arahku. Wah, aku yang akhirnya sadar kalau ada sosok lain selain Pak Hendra semakin ketakutan. Karena aku kenal dengan sosok perempuan itu. Aku yakin kalau dia adalah Ibu Rina, istri Pak Hendra. Ibu Rina ini berdiri diam mengenakan baju terusan berwarna gelap dengan rambut yang diikat sanggul. Perlahan dia tersenyum ke arahku. Dan karena senyumnya ramah, aku pun membalas senyumannya. Sementara itu, Pak Hendra masih terus mengepel lantai dan posisinya masih membelakangiku. Cukup lama aku diam memperhatikan semuanya. Sampai akhirnya aku pun tersadar kalau dua orang itu sudah meninggal. Memaksa kaki melangkah mundur, aku pun kembali naik ke lantai 2. Dan di teras depan aku duduk melamun. Ketakutan memikirkan kejadian seram yang baru saja aku alami. 1 bulan setelah meninggalnya Pak Hendra, aku kedatangan tamu seorang pemuda yang usianya sama denganku. Dia bilang dia diterima kerja di sini untuk membantuku menjaga dan merawat villa. Sebut saja namanya Roni. Dia ini adalah warga Bogor juga, sama denganku. Singkat kata, akhirnya aku tidak sendirian lagi, karena sudah ada Roni yang membantu. Selama beberapa hari kerja, aku sudah bisa melihat kalau Roni ini sangat rajin. Dia juga sangat menyenangkan, jadi enak untuk dijadikan teman ngobrol. Dan aku yang sudah sebulan sendirian di sini tentu saja cukup senang dengan kehadiran teman kerja yang baru. Tapi sayangnya, Roni bekerja hanya sekitar 1 minggu saja, karena tiba-tiba dia meminta izin untuk berhenti bekerja. Dan dia ini kekeh banget mau berhenti, gak bisa dirayu lagi. Ya sudah, aku juga tidak bisa memaksa. Tapi sebelum pergi, aku harus tahu apa alasannya, apa yang membuat dia ingin berhenti. Saya gak kuat villa ini banyak hantunya, sieun. Begitu katanya. Banyak hantu gimana? Emang kamu ngelihat apa? Tanyaku penasaran. Ya memang sih, aku belum pernah bercerita kepada Roni tentang kisah villa ini sebelum dia datang. Termasuk belum cerita tentang Pak Hendra dan istrinya. Karena ya itu tadi, aku khawatir dia jadi ketakutan nantinya. Makanya bisa dibilang Roni tidak tahu apa-apa. Menurut Roni, dia pernah melihat ada 2 orang sedang sholat di ruang tengah di tempat tinggal kami. Dan waktunya itu di tengah malam ketika Roni ingin ke kamar mandi. 2 orang itu adalah laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki berdiri di depan sebagai imam dan yang perempuan makmum di belakang. Di situ Roni yakin banget kalau mereka bukan orang. Makanya dia sangat ketakutan sampai tidak berani keluar kamar hingga pagi menjelang. Dan kejadian berikutnya adalah ketika dia sedang menyapu villa di lantai 1. Ketika dia sedang tekun menyapu lantai, Roni kaget karena mendengar ada suara cekikikan perempuan. Sontak dia pun langsung melihat ke arah sumber suara itu,
yang ternyata berasal dari kamar tengah yang kebetulan pintunya terbuka lebar. Awalnya, Roni hanya terdiam terpana, seperti terhipnotis, karena melihat pemandangan yang mengerikan di dalam kamar. Menurut Roni, di sana ada seorang nenek yang sedang duduk di atas tempat tidur, dan rambutnya putih tergerai panjang, memakai terusan berwarna hitam. Sosok nenek itu terus menatap Roni yang sedang berdiri tidak jauh darinya. Kemudian tiba-tiba si nenek tersenyum dengan wajah pucat dan kulit di sekitar kedua matanya yang berwarna gelap. Penampakannya itu sungguh mengerikan. Hanya beberapa detik Roni memandang nenek itu, dan berikutnya dia terbirit-birit lari keluar villa. Dan puncaknya adalah peristiwa yang akhirnya menjadi pemicu yang membuatnya membulatkan tekad untuk berhenti, yaitu sebuah kejadian di malam terakhir dia tidur di kamarnya. Kala itu seperti biasa, setelah seharian bekerja, malamnya kami berbincang sambil menonton TV di ruang tengah di rumah kecil tempat tinggal kami. Seperti malam-malam sebelumnya, sekitar jam 10 malam, rasa kantuk membuat kami harus tidur di kamar masing-masing. Aku di kamar depan, sementara Roni di kamar belakang. Roni bilang malam itu dia langsung tidur. Tapi menjelang jam 2 dini hari, Roni terbangun karena mendengar ada suara ketukan di pintu kamarnya. Dan suara ketukan itu terjadi beberapa kali. Ya, Roni pikir itu aku. Makanya dia langsung menjawab, "Iya, Mat, sebentar." Lalu dia pun berjalan menuju pintu untuk membukanya. Dan betapa terkejutnya dia, karena begitu pintu dibuka, ternyata yang berdiri di depan pintu adalah sosok bapak tua yang sama sekali tidak dia kenal. Dan bapak itu hanya diam berdiri menatap Roni dengan wajah tanpa ekspresi. Pemandangan itu jelas banget terlihat walaupun cahayanya remang-remang. Roni yang saat itu sudah sangat ketakutan menjadi semakin takut ketika dia tiba-tiba melihat ada sosok lain yang muncul dari bagian belakang rumah. Nah, kali ini dia melihat ada sosok ibu tua dengan rambut panjangnya. Ibu ini sedang berjalan mendekati Roni yang masih berhadapan dengan sosok bapak tua di depan pintu. Ibu tua itu akhirnya berhenti dan berdiri tepat di belakang si bapak tua. Nah, mereka berdua ini kemudian berdiri menatap Roni yang masih saja diam dalam belenggu cekam ketakutan. Dan wajah mereka pucat pasi tanpa ekspresi. Tapi lambat laun perlahan mereka mulai tersenyum. Iya, mereka tersenyum sambil menatap Roni dengan wajah yang sungguh menakutkan. Lalu, entah dari mana, Roni akhirnya punya kekuatan untuk menutup pintu kamar, membiarkan sosok menyeramkan itu tetap di ruang tengah. Roni pun menangis pelan, terduduk ketakutan di sudut kamar. Setelah itu, dia masih saja mendengar suara ketukan di pintu. Karenanya, Roni tidak bisa lagi tertidur sampai pagi. Esok paginya, dia pun langsung membereskan barang-barang, lalu bilang kepadaku kalau ingin berhenti dan pulang hari itu juga. Ya, aku sih bisa menerima dan mengerti alasan yang dikatakannya, karena memang kamar yang Roni tempati itu dulunya adalah kamar milik almarhum Pak Hendra dan almarhumah istrinya. Nah, begitulah beberapa kisah yang aku alami selama bekerja di villa ini. Selain itu, banyak juga cerita seram versi penyewa villa ini. Dan sekedar info, aku masih bekerja di villa ini sampai sekarang. Oh iya, aku akan senang banget kalau ada teman-teman yang berkenan membawa keluarga besar atau bersama teman kantor untuk menginap di sini. Soal harga dijamin tidak terlalu mahal karena fasilitasnya lengkap. Jika di antara kalian ada yang tertarik, bisa menghubungi Mas Bri. Gimana? Tertarik? Sekian cerita seram kali ini. Semoga bisa mencukupi asupan horor kalian malam ini. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like. Dan jika kalian berkenan, boleh banget dukung saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Sugeng Dalu!